Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai penjelasan terkait dengan materi saya hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsu dengan NIM 289225141 dari Universitas Pancasakti Cikarang untuk mata kuliah pemasaran dan promosi. Untuk kali ini saya akan mengambil tema riset pemasaran. Baik, dalam tema kali ini saya akan membahas 4 poin dalam riset pemasaran, yaitu yang pertama tentang pengertian riset pemasaran, yang kedua apa saja peran dan fungsi riset pasar, kemudian yang ketiga adalah apa saja prosedur riset pasar, kemudian yang keempat apa tujuan dari riset pasar. Yang pertama, pengertian riset pasar atau riset pemasaran itu adalah proses sistemasi untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan suatu informasi yang relevan dengan keputusan pemasaran suatu perusahaan. Tujuan utama dari riset pemasaran itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang satu pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran suatu produk atau layanan. Riset pemasaran ini membantu suatu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengukur keefektifan strategi pemasaran, dan membuat keputusan yang lebih informal. Metode riset ini dapat melibatkan pengumpulan data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh satu perusahaan seperti survei, wawancara, dan data sekunder, data yang sudah ada dan dapat ditemukan seperti laporan industri atau data pasar. Beberapa aspek riset pemasaran ini melibatkan pemahaman tentang perilaku konsumen, preferensi pasar, tren industri, harga, distribusi, promosi, dan strategi pesaing. Hasil dari riset tersebut dapat memberikan suatu wawasan yang berharga bagi satu perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pasar. Yang kedua, terkait dengan apa saja peran dan fungsi pasar. Riset pasar memainkan suatu peran krusial dalam mendukung pengambilan keputusan pemasaran dan strategi bisnis. Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi utama riset pasar. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman konsumen, yaitu terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisa preferensi dan motivasi pembelian. Fungsi yang kedua yaitu penilaian pasar. Penilaian pasar ini untuk mengevaluasi ukuran pasar dan potensial pertumbuhannya, dan juga untuk mengidentifikasi segmen pasar dan peluang baru. Yang ketiga, analisa persaingan, yaitu untuk memahami strategi pesaing dan posisi mereka di pasar, dan juga untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, pengembangan produk, yaitu menilai kebutuhan pasar untuk pengembangan produk baru atau peningkatan produk, dan juga mengidentifikasi fitur atau atribut yang diinginkan oleh konsumen. Yang kelima, penetapan harga, menganalisa persepsi nilai konsumen terhadap harga, dan juga mengidentifikasi titik harga yang dapat diterima oleh pasar. Yang keenam, distribusi dan penempatan, yaitu menganalisa saluran distribusi yang efektif, menilai efisiensi distribusi dan ketersediaan produk. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi kampanye pemasaran, yaitu untuk mengukur efektivitas promosi dan iklan, dan juga menilai dampak kampanye pemasaran terhadap persepsi konsumen. Yang kedelapan, keputusan strategis, yaitu memberi data yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan juga membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran jangka panjang. Yang kesembilan, pemahaman tren pasar, mengidentifikasi tren dan perubahan pasar, dan juga menangkap pergeseran dalam perilaku konsumen. Yang ke-10, evaluasi kepuasan pelanggan, yaitu mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan
dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ke-11, penyusunan rencana pemasaran, yaitu membantu merancang rencana pemasaran efektif dan juga memberikan arahan untuk alokasi sumber daya pemasaran. Yang terakhir yaitu pengukuran kinerja, mengevaluasi hasil dari strategi pemasaran yang diimplementasikan dan juga menilai efektivitas langkah-langkah pemasaran. Selanjutnya yaitu apa saja prosedur riset pasar. Prosedur riset pasar melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan data, untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Meski prosedur dapat bervariasi bergantung pada tujuan dan lingkungan dan ruang lingkup riset. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang sering terlibat dalam riset pasar, yaitu yang pertama, perumusan masalah dan tujuan. Kedua, perencanaan riset. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasa dilakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan, dan juga sebagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Dan juga pastikan kualitas data dengan perinci petunjuk dan panduan bagi wawancara. Yang keempat yaitu pengolahan data. Kelima, analisa data. Keenam, interpretasi dan kesimpulan. Ketujuh, penyusunan laporan. Kedelapan, presentasi hasil. Kesembilan, implementasi dari rekomendasi. Ya. Jika ada rekomendasi dari hasil riset, terapkan langkah-langkah yang dianjurkan. Dan juga memantau hasil evaluasi untuk implementasi sebagai pemastian untuk keberhasilan suatu aktivitas kita. Yang terakhir yaitu evaluasi riset. Ya, jadi kita bisa meninjau kembali seluruh proses riset, kemudian mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan satu riset, ya, dan terakhir yaitu mengambil pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya, yang terakhir adalah apa tujuan dari riset pasar. Tujuan dari riset pasar ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Riset pasar membantu perusahaan memahami pasar, konsumen, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran suatu produk atau layanan. Berikut ada 12 tujuan yang khusus dari riset pasar yang akan saya jelaskan. Yaitu pertama, memahami konsumen. Dalam memahami konsumen ini, kita perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, dan juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua yaitu penilaian pasar, dengan mengukur ukuran pasar dan potensial pertumbuhannya, dan juga mengidentifikasi segmen pasar dan peluang bisnis. Yang ketiga, analisa persaingan, yaitu memahami strategi pesaing dan posisi mereka di pasar. Yang kedua, menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, pengembangan produk, yaitu menilai hubungan pasar dan pengembangan produk baru atau peningkatan produk. Mengidentifikasi fitur atau atribut yang diinginkan oleh konsumen. Yang kelima, penetapan harga, yaitu menganalisa persepsi konsumen terhadap harga dan juga menilai tingkat harga yang dapat diterima oleh pasar. Yang keenam, distribusi dan penempatan. Distribusi dan penempatan ini yaitu menganalisa saluran distribusi yang efektif, menilai efisiensi distribusi dan ketersediaan suatu produk. Yang ketujuh, evaluasi kampanye pemasaran, yaitu mengukur efektivitas promosi dan iklan dan juga menilai dampak kampanye pemasaran terhadap persepsi konsumen. Yang kedelapan, keputusan strategi, yaitu memberikan data yang mendukung pengambilan keputusan strategi dan juga mendukung perumusan rencana bisnis jangka panjang. Yang kesembilan, pemahaman tren pasar, yaitu mengidentifikasi tren dan perubahan dalam perilaku konsumen, kemudian menangkap pergeseran dalam kebutuhan dan preferensi pasar. Yang ke-10, evaluasi kepuasan pelanggan,
mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, dan juga mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau peningkatan. Yang ke-11, penyusunan rencana pemasaran, memberikan landasan untuk merancang suatu rencana pemasaran yang efektif dan juga mengarahkan alokasi sumber daya pemasaran dengan lebih baik. Ke-12, pengukuran kinerja, yaitu mengevaluasi hasil strategi pemasaran yang telah diimplementasikan dan juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki pengembangan lebih lanjut. Terima kasih, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan riset pasar yang saya jelaskan dari 4 poin, yaitu pengertian riset pasar, kemudian peran dan fungsinya, terus apa saja prosedurnya dan tujuan dari riset pasar tersebut. Mohon maaf jika ada hal yang kurang, karena ini adalah sifat untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.